hidup di dalam kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Ya lebih baik kita sendiri yang bersikeras untuk kita membuang bangkai itu sekalipun mungkin ada bau ya rasanya menyulitkan, kotor, jorok, tetapi dengan segenap hati kita buang dan kita lemparkan keluar dan urusannya beres. Nah demikian juga dengan pengampunan. Seseorang yang sudah menyakiti hati kita mungkin sudah tidak sadar lagi kalau dia pernah menyakiti kita aja yang rasanya masih nggak enak hati sama dia. Nah itu dalam artian masih menyimpan kita kepahitan yang menyimpan seperti itu ya. Jadi daripada kita menyimpan terus dan membuat diri kita menjadi sakit, kita yang mohon dengan kekuatan dari Tuhan Yesus oleh karena kuasa Roh Kudusnya ya. Karena saya pernah mengalami dengan kekuatan sendiri kita nggak sanggup sebetulnya mengampuni orang lain, tetapi dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan, Dia akan memampukan kita tentu saja melalui doa. Bahkan kalau perlu kita imbangi dengan puasa, kita mohon Tuhan agar Engkau yang membantu saya, berikan saya kekuatan untuk saya bebas dari rasa kecewa dan kepahitan ini, dan saya sanggup untuk mengampuni orang yang sudah melukai hati saya. Dalam artian tetap berpegang teguh kalau kita mengetahui Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa kita tidak bisa memberikan pelepasan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita seperti itu ya? Bahkan ketika Tuhan Yesus pun ketika dia disalibkan, ya, bahkan di kayu salib itu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan ampunilah orang-orang ini karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Bahkan ada dua orang yang turut-turut disalibkan bersama dengan Tuhan, juga masih ada satu orang yang mengolok-olok gitu ya. Dan masih diberikan pengampunan oleh Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita masih nggak bisa memberikan pengampunan kepada orang lain? Nah, ini ada telepon pas sekali ya. Ada telepon yang masuk, boleh kita sapa. Halo Toko, selamat sore. Sore dengan siapa? Selamat sore dengan Maria. Iya, Ibu Maria di mana Ibu? Di sini mau tanya kepada Pak Robert. Oke, silakan. Halo. Iya, silakan Ibu Maria. Halo. Iya, silakan Ibu. Iya, silakan. Saya mempunyai seorang mertua yang senang banget membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, dia suka sekali berbohong dalam hal apapun. Kadang-kadang memakai lupa lagi memakai nama. Jadi saya sebagai menantunya, bagaimana saya bisa membuatnya Baik, terima kasih Ibu Maria ya. Jadi Ibu Maria memang masih tidak harus melakukan perdebatan dengan sang mertua ya. Justru minta saran bagaimana harus, berarti ada keinginan untuk menarik menjadi lebih baik ini Ibu mertua. Jadi gimana pendapatnya Pak Robert? Iya, selamat sore untuk Ibu Maria ya. Saya juga bisa memaklumi pergumulan yang Anda hadapi. Tentu saja kita sebagai umat Kristiani, kita juga tidak bisa dengan tidak bijaksana kita menegur, apalagi menegur orang yang lebih tua kita, dan ini punya kaitan sebagai mertua kita sendiri ya. Prinsipnya adalah kita terhadap mertua, yang pertama kita harus menganggap mertua kita itu sebagai orang tua kita sendiri ya. Dan bagaimanapun juga orang tua kita sesalah-salahnya terhadap kita, dia tetap adalah orang tua kita ya. Jadi dalam hal ini kita juga tidak bisa memberikan ini, berarti harus terjadi sebuah penghakiman atau terjadi sebuah disiplin atau sebuah kesalahan, karena kita juga tidak bisa melakukan hal tersebut kepada orang yang lebih tua, sekalipun kita tahu mertua kita adalah seorang Kristen, juga katanya rajin baca Alkitab, berdoa dan sebagainya. Sebagai manusia juga tidak luput dari kelemahan dan dosa. Nah, sekarang berpulang kepada diri kita sendiri ya, bagaimana ketika kita menghadapi hal tersebut ya, ketika mungkin kita mengetahui orang yang kita kasihi, entah itu orang tua maupun mertua kita berbohong, menyakiti hati kita ya, kembali bagaimana kita bisa memaklumi, tetap kita memberikan teguran, tetapi yang sepantasnya, tidak bisa kita menegur perdebatan ya, dengan berdebat sampai justru bertengkar ya, tetapi dengan tetap menjaga perdamaian ya. Bagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita dan juga memberikan rasa damai di hati, tentu saja kita tidak bisa memaklumi perbuatan dosa dari orang lain ya, benar. Tetapi kita juga pertama memberikan teguran dengan halus gitu ya. Kita mungkin bisa dengan
apa itu tergantung dari kedekatan kita, Ya, seberapa dekat itu kita dia dengan tadi. mertua ya. Iya, benar. Kalau kita Pendekatan juga perlu. benar Benar. ya, karena kalau kita menjaga jarak dengan mertua kita lalu kita berkata mama nggak boleh begitu, mama harusnya melakukan hal ini, Justru dia jadi merasa terasing dan Iya. dengan dirinya sendiri Jadi gitu ya. merasa terancam Benar, justru ya, benar. jadi wah ini musuh nih kalau begitu ya. Tetapi kita selain itu kita juga perlu mendoakan ya, dan tergantung perubahan itu tentu saja bukan dari kita ya, dan memang perubahan itu juga melalui kita juga bisa, tetapi berikutnya adalah bagaimana ibu mertua kita bisa berubah, itu tergantung bagaimana dia membuka hatinya terhadap teguran, dan bagaimana ketika dia berdoa, ketika dia juga baca Alkitab, saya percaya Tuhan juga bisa menegur ibu mertua kita melalui hal seperti itu. Jadi bagi Ibu Maria pesan saya adalah tetap sabar, tetap doakan ya, sekalipun kita memberikan teguran juga teguran yang baik, yang halus, yang bijaksana, dan tetap dekatkan diri kita dengan orang tua kita, dengan mama mertua kita. Saya percaya ketika hubungannya itu baik, manis, dekat gitu, ada rasa saling percaya, pasti orang tua kita atau ibu mertua kita akan menerima masukan apapun itu dari dia. Itu dia tadi Pastor Yawan juga sempat berbicara jadilah cermin begitu ya. Kalau kita sudah bisa menjadi cermin kepada orang lain, dan cermin yang kita bawa itu adalah cermin kebaikan ya, justru orang lain itu mau tidak mau akan mengikuti kita, akan bercermin kepada kita. Itu dia, sebenarnya caranya sangat simpel memang, tapi tidak butuh proses yang cepat ya. Apalagi Tentu saja perlu waktu dan kesabaran. ya, itu dia. Tapi memang seperti ini pengalaman dari Ibu Maria tadi, ternyata orang percaya sendiri pun, atau orang yang bisa dikatakan ya agamawis, ya rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ke perkumpulan keagamaan, itu tidak merupakan sebuah jaminan dari sikap atau dari dalam hati sendiri ya Pak. Benar, betul. Jadi bisa jadi itu dilakukan karena sebatas rutinitas agamawi ya, dan kita juga bicara tentang perayaan Jumat Agung sekali lagi bukan hanya sebagai rutinitas agamawi, keagamaan seperti membaca Alkitab, datang ibadah, berdoa. Kalau kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita, semua kegiatan agama kita akan menjadi sia-sia. Yang penting di sini adalah ketika kita beribadah. Beribadah sebenarnya adalah perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, dan bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang dituliskan di dalam Alkitab. Setuju sekali ya Pastor Robert ya, dan kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita nanti, dan pemirsa sekali lagi semakin seru lagi pembicaraan kita di sore hari ini dalam acara Kongko. Begitu kami tetap masih mengundang Anda boleh berpartisipasi